Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Dan itu merupakan waktu untuk melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Beberapa kaum muslimin mau tidak mau menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kampungnya berada di tengah zona merah. Sehingga dengan arahan pihak-pihak yang berwenang, mau tidak mau kita akan kembali melaksanakan sholat hari raya di rumah. Dan ini merupakan sebuah kebijaksanaan yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang banyak. Muaranya adalah maslahat untuk kaum muslimin, sehingga patut kita laksanakan kerjasama yang baik. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatat amal soleh kita sempurna, sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, apabila seorang hamba sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia akan mendapatkan pahala dalam ibadahnya pada saat dilakukan dalam keadaan sehat maupun berdomisili. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara sholat hari raya Idul Adha jika seandainya kita mau tidak mau harus melaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelumnya kita harus pahami bahwa sholat hari raya menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib karena berbagai pertimbangan dan berbagai dasar dan dalil. Rasulullah SAW menyatakan, amarana Rasulullah SAW, sebagian diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa dhawatil khudur wa amara al-huyyada an ya'tazilna musallal muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengajak keluar untuk melaksanakan salat hari raya kaum wanita yang masih gadis-gadis yang biasa mereka tinggal di dalam rumah yang paling tersembunyi. Bahkan orang haid pun diperintahkan untuk menyaksikan salat hari raya tersebut. Mereka melaksanakan salat hari raya bersama kaum muslimin, akan tetapi tentunya tidak melaksanakan sholat karena mereka sedang halangan. Akan tetapi mereka menjauh dari tempat sholat itu. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tekanan yang sangat tegas untuk melaksanakan sholat hari raya. Allah menyatakan, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maksudnya adalah sholat hari raya. Sehingga sebagian ulama mengambil kesimpulan ini adalah wajib. Akan tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, akan tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali, karena Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan. Sementara dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib adalah ada hadis yang menyatakan khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadihi. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, 5 saja. Maka sahabat bertanya, sahabat ini adalah orang yang datang dari jauh untuk bertanya tentang Islam, dan tidak mungkin Rasulullah SAW menunda penjelasan tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat ini, hal alayya ghairuha, apakah aku wajib untuk mengerjakan sholat selain 5 waktu itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa sholat fardu ini yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib. Sisanya termasuk sholat hari raya adalah sholat yang sunnah. Yang jelas ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Manakala kita bisa mengerjakan, maka kita usahakan untuk mengerjakan. Tapi bagaimana seandainya kita akan laksanakan di rumah? Jumhurul ulama atau mayoritas ulama juga mengatakan bahwa sholat di rumah boleh. Sholat hari raya dilakukan di rumah boleh ketika mereka ketinggalan. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama sebagaimana kita sampaikan. Bahkan ini bukan merupakan sholat yang tertinggal. Kita tidak ketinggalan di masjid atau di lapangan.
akan tetapi justru ini merupakan sholat yang memang akan kita lakukan dari awal di rumah karena adanya pandemi. Ini dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Barrak hafizahullah. Beliau mengatakan ini bukan sholat ganti atau sholat yang kita ketinggalan imam, akan tapi betul-betul kita dari awal akan melaksanakannya di rumah. Waktunya kapan? Waktunya sama seperti yang kita sering dengar. Waktunya adalah setelah matahari terbit kemudian meninggi sekitar 2 tombak. Kita tunggu kira-kira sekitar 1/4 jam dari waktu terbit matahari, maka disitulah kita bisa memulai melaksanakan sholat hari raya. Apakah kita dianjurkan untuk melaksanakan khutbah juga? Sebagaimana alasan dari sebagian ulama kenapa menjadi wajib, karena sholat itu ada khutbahnya. Akan tetapi kita sampaikan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tetapi tidak sampai wajib karena khutbahnya juga sunnah. Khutbah hari raya hukumnya sunnah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, inna nakhtub, kata Rasulullah SAW, kita akan berkhutbah. Faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis. Barang siapa yang ingin mendengarkan khutbah silahkan. Wa man arada an yansarif falyansarif. Yang mau ingin pergi, pergi, silahkan pergi. Ini menunjukkan khutbah sunnah. Karena seandainya wajib maka harus didengarkan sebagaimana khutbah Jumat. Orang yang datang Jumatan tidak boleh berbicara kepada saudaranya, diam, dengarkan khutbah. Tidak boleh seperti itu. Karena memang khutbah Jumat wajib didengarkan. Sementara khutbah hari raya tidak wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama juga. Kemudian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita seandainya melaksanakan sholat hari raya di rumah, menurut madhab Asy-Syafi'i, apabila kita laksanakan sendirian, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan khutbah. Akan tetapi jika kita kerjakan sholat hari raya itu dengan jamaah, entah jamaah itu keluarga inti maupun hanya 2 orang, yang satu adalah pembantu atau budak kalau di zaman dulu, maka dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk berkhutbah. Dan ini pernah juga dilakukan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi jika seandainya tidak melaksanakan khutbah juga tidak apa-apa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah tinggal di daerah Basrah dan beliau bukan orang yang tinggal di tengah-tengah kota. Beliau tinggal jauh dari perkotaan, sehingga beliau apabila sedang tidak hadir untuk melaksanakan hari raya, maka beliau akan mengumpulkan keluarganya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, wa amara Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula lahum ibnu Abi Utbah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu akan memerintahkan bekas budaknya yang bernama Abdullah ibn Abi Utbah, kemudian jama'a ahlahu wa banihi. Anas bin Malik akan mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Dan tidak disebutkan dalam riwayat itu bahwa mantan budaknya kemudian berkhutbah. Akan tetapi di situ diriwayatkan bahwa mantan budak itu kemudian menjadi imam. Nah, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat hari raya kita kerjakan di rumah tidak masalah. Kemudian jika akan melaksanakan khutbah menurut sebagian mazhab boleh, silahkan. Akan tapi jika tidak pun tidak apa-apa. Baik, sekarang bagaimana cara mengatur shaf? Barangkali kita akan melaksanakan sholat bersama anak, istri, orang tua, atau orang-orang di sekitar. Dan tentunya pembahasan kita bukan masalah bagaimana kita perlu mentaati waliul amr, dan itu merupakan kesepakatan di antara ahlus sunnah wal jamaah dan merupakan maslahat kaum muslimin saat ini. Kita tidak mengadakan sebuah mobilisasi massa, baik dengan melaksanakan sholat Jumat, pengajian umum, tabligh akbar, atau termasuk sholat hari raya. Tidak perlu kita ngumpet-ngumpet, kita mengadakan sholat di rumah, ditutup semua gerbangnya, kemudian kita membuat acara sendiri. Tidak perlu seperti itu. Ini semua diberikan kesepakatan dan kebijaksanaan sebagai maslahat kita semua. Tentu kita tidak ingin di tengah kita memakmurkan syiar yang sifatnya sunnah, ketika pulang satu orang dari keluarga sakit, na'udzubillah dan la qadarallah, akhirnya penyakit itu menular ke orang banyak. Bisa jadi kita bertanggung jawab ketika kita tidak berhati-hati dengan maslahat diri kita maupun
orang lain. Baik ikhwah sekalian, ketika kita akan mengadakan sholat di rumah kita sendiri, kita dengan adik, dengan kakak, dengan paman atau dengan bibi, kalau kita tinggal dalam satu rumah, maka kita sudah memiliki cara dalam melaksanakan sholat itu. Taib. Sholat hari raya tidak berbeda dengan sholat yang lain dalam pengaturan shaf. Sholat apabila dilakukan oleh dua orang, misalkan saya dengan adik saya misalkan, atau saya dengan ayah saya, maka yang dianjurkan adalah makmum yang satu orang itu berdiri di kanan, bukan di belakang atau bukan di sebelah kiri, akan tetapi dia berdiri di sebelah kanan. Dan karena memang kita adalah keluarga, maka tidak perlu khawatir harus berjarak misalkan, karena memang ini adalah keluarga yang insya Allah memang setiap hari di situ. Nah, kalau seandainya memang salah satu dari keluarga sedang di luar, kemudian datang, dia ingin bersih-bersih, tidak apa-apa, mandi dulu atau menjaga cuci tangan dengan sabun dan segala macam, itu tidak apa-apa. Yang jelas orang yang akan berdiri melaksanakan sholat berjamaah dengan kita dan satu orang makmumnya, maka tempatnya di kanan. Ya, kita butuh praktek apa enggak? Kalau butuh praktek silahkan satu orang melaksanakan sholat bersama imam di sebelah kanan langsung. Ya, caranya satu orang makmum di sini. Ya, jadi posisi makmum dengan imam tidak berbeda, satu shaf. Gini, agak menghadap ke sana. Ya, jadi begini, posisi makmum dengan imam berada pada satu shaf. Hadisnya yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan ini adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau satu saat menginap di rumah bibinya yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah bintil Harith. Beliau katakan, aku menginap di rumah bibiku Maimunah bintil Harith, kemudian qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, maka Rasulullah SAW bangun untuk melaksanakan salat malam. Faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa akhadha biyadi fa adarani an yaminihi, maka beliau mengambil tanganku kemudian menggeserku sehingga aku berada pada posisi sebelah kanannya. Ini jika seandainya imamnya satu dan laki-laki. Kalau ini maksudnya makmumnya, kalau makmumnya satu dan laki-laki. Kalau makmumnya satu dan perempuan, maka tempatnya di belakang. Kalau makmumnya dua, yang satu laki, yang satu perempuan, maka yang laki di kanan, yang satu di perempuan di belakang. Kalau seandainya makmumnya tiga, yang dua laki-laki, yang satu perempuan, maka shaf untuk makmum dua orang dan lebih di belakang imam. Seperti sholat-sholat yang biasa kita kerjakan bersama kaum muslimin, maka makmumnya berada di belakang imam. Dan ini pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa neneknya Mulaikah namanya mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Maka Rasulullah SAW datang memenuhi undangan itu, kemudian makan. Maka Rasulullah mengatakan, qumu fali usalli lakum, ayo bangun, saya pengen sholat di rumah kalian. Maka Anas bin Malik mengatakan, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis, maka aku mengambil tikar yang sudah hitam karena sudah kelamaan dipakai. Kemudian aku cuci dengan dengan air. Fasafaftu ana wal yatimu khalfahu wal ajuzu min waraina. Maka aku bersaf dengan seorang anak yatim di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dua orang makmumnya, Anas bin Malik dan al-yatim yang disebutkan dalam hadis itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu maksudnya neneknya Anas bin Malik di belakang kami. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila shaf untuk makmum yang lebih dari dua orang, untuk laki-laki berada dalam shaf tersendiri. Imam dua shaf atau shaf untuk dua makmum, kemudian satu lagi shaf untuk perempuan. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Anas waktu itu sholat sendirian, yang laki, kemudian ada satu orang perempuan di belakang. Maka dalam riwayat Muslim dikatakan, faja'alani an yaminihi
wal mar'ata khalfana, kata Anas bin Malik, maka aku dijadikan di sebelah kanan Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, karena dia satu laki-laki sendiri, kemudian satu orang perempuan di belakang. Ini posisi shaf. Nah, kemudian bagaimana sifatnya? Nah, para ulama ahli madhab yang 4 mengatakan untuk orang yang ketinggalan sholat hari raya, maka dia dianjurkan untuk sholat seperti sifat sholat hari raya pada asalnya. Ini menurut pendapat sebagian madhab. Jadi kalau ketinggalan sholat hari raya 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Dan ada takbirnya 7 dan 5, maka dia takbir juga 7 dan 5. Dan ini wallahu alam menurut pendapat yang lebih kuat. Ada sebagian madhab mengatakan orang yang ketinggalan sholat hari raya 2 rakaat, dia sholat sendirian di rumah 4 rakaat. Bagaimana dalilnya? Dalilnya dikiaskan atau dianalogikan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat orang datang ketinggalan, maka dia diwajibkan untuk sholat zuhur, sholat 4 rakaat, baik di rumah maupun di masjid itu juga. Nah, ini dikiaskan, disamakan. Akan tapi wallahu a'lam, menurut pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah sholatnya 2 rakaat mirip seperti yang dia akan laksanakan di hari raya. Apalagi sholat ini memang dari awal bukan kita yang ketinggalan, akan tapi memang kita akan laksanakan di rumah itu. Maka kita laksanakan seperti hukum asal pada pelaksanaan sholat hari raya. Taib, dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kabbara fi idin 12 takbirah. Rasulullah SAW melakukan 12 takbir pada sholat hari raya. 7 fil ula wa 5 fil ukhra. 7 takbir pertama di rakaat pertama, kemudian 5 takbir berikutnya pada rakaat kedua. Para ulama berselisih pendapat apakah takbir ini dihitung juga dengan takbiratul ihram atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa takbiratul ihram masuk yang ke-7, sehingga dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian nambah 6 ya. Ada yang mengatakan tidak, Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian takbir lagi 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 takbir. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Bahkan yang menunjukkan bahwa pendapat ini yang lebih kuat wallahu alam, sebagian ulama mengatakan bahwa takbir yang 7 itu dilakukan setelah membaca doa iftitah. Jadi dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah dengan iftitah yang pendek atau yang panjang, baru setelah itu dia takbir sebanyak 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, yang jelas ketika kita akan melaksanakannya sendiri di rumah, baik sendirian maupun berjamaah dengan orang tua, ibu, ayah, kakak, istri dan anak-anak, maka metodenya seperti itu. Taib. Kemudian ada yang ketinggalan tentang masalah shaf. Jika seandainya shaf itu terdiri dari semua jamaah perempuan, mungkin sekali. Contoh misalkan seorang yang memiliki anak perempuan semua, kemudian dia mendapatkan tugas pada hari raya, seorang dokter, perawat atau pegawai rumah sakit misalkan, mau tidak mau dia harus standby di rumah sakit, maka tinggallah istri dan anak-anaknya, mereka akan melaksanakan sholat hari raya. Maka shaf untuk kaum wanita ketika mereka hanya sholat sendiri tanpa ada satu imam laki-laki, imam berada di tengah shaf yang sama dengan makmumnya. Ini pernah diriwayatkan dari Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, diriwayatkan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah annahuma idza ammatan nisa waqafata fi saffihin. 2 orang sahabiyah, 2 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila beliau berdua sedang mengimami kaum wanita, maka beliau berdua ini akan berdiri di shaf makmumnya. Sehingga para ulama mengatakan hikmah yang terkandung dalam syariat ini agar mereka tidak terlihat, mereka tertutup dari pandangan orang seandainya ada yang melihat. Mereka tetap berada di tengah-tengah jamaah kaum wanitanya, seperti itu. Ini merupakan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat hari raya manakala kita
akan laksanakan sendiri di rumah. Mau khutbah atau tidak, mukhayyar, kita bisa memilih mana yang lebih kita utamakan. Kalau seandainya bisa khutbah karena kita berjamaah, maka kita boleh untuk melaksanakannya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Itu adalah sunnah. Kemudian bacaan yang kita baca, seandainya kita bisa membaca dengan surat Al-A'la, kemudian rakaat berikutnya Al-Ghasyiyah, tidak apa-apa. Bisa membaca surat Qaf atau membaca surat yang lain. Rasulullah SAW dalam tata cara sifat salat yang benar adalah faqra ma tayassara minal Qur'an, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah mana bagian surat yang paling mudah kamu baca. Seandainya bisa membaca Al-A'la, maka itu yang sesuai dengan sunnah, karena Rasulullah SAW pernah membacanya seperti itu. Taib, ini berkaitan dengan takbirah atau takbir-takbirnya, dan juga dengan khutbahnya serta bilangan rakaatnya dan juga aturan shafnya. Taib, bagaimana tata cara kita bertakbir? Apakah kita mengangkat tangan seperti ini, Allahu Akbar, atau cukup sekali saja takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sisanya kita diam saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk mengangkat tangan pada setiap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7. Nah, sebagian mazhab, yaitu mazhab Malikiyah, mereka mengatakan bahwa yang dianjurkan untuk mengangkat tangan adalah takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Karena memang ada dalil nas Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sementara tidak ada dalil yang tegas menunjukkan Rasulullah SAW mengangkat tangan pada takbir-takbir yang lebih dari takbiratul ihram itu. 7 takbir dan 5 takbir di rakaat kedua. Nah, sehingga mereka lebih memilih tidak mengangkat tangan. Sehingga mereka akan mengatakan Allahu Akbar, atau bahkan dalam riwayat Malikiyah Allahu Akbar, tidak mensedekapkan tangannya. Dan itu mereka lakukan. Nah, wallahu alam, pendapat yang banyak dipilih oleh kaum muslimin, dan itu wallahu alam adalah merupakan pendapat yang kuat, adalah mengangkat tangan pada setiap takbir. Karena itu pernah dinukil dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengangkat tangan pada setiap takbir. Taib, ini barangkali beberapa hal singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, termasuk pelaksanaan salat hari raya ini. Dan kembali saya ingatkan kaum muslimin untuk mentaati pemerintah dalam hal yang sifatnya bukan maksiat. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hum yaluna min umurina khamsan. Mereka para penguasa itu berwenang mengatur urusan kita dalam 5 hal. Yang pertama, al-jumu'ah wal jamaah wal 'id wal thughur wal hudud, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Para penguasa, para pemerintah berhak berwenang untuk mengatur kita dalam 5 urusan ini. Yang pertama, salat Jumat. Yang kedua, salat jamaah. Yang ketiga, salat hari raya. Yang keempat, dalam masalah penjagaan perbatasan. Kemudian yang ketiga, dalam penerapan hukuman. Nah, maka kita perhatikan bahwa para ulama telah jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang ketaatan kita kepada pemerintah selama tidak ada nuansa maksiat. Dan perintah mereka untuk mentertibkan salat kaum muslimin ini maslahat. Kita lihat setiap hari berita meninggal, orang mencari gas tabung, oksigen dan sebagainya. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.